Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anakku sekalian, untuk hari ini marilah kita pelajari tema yang ketiga, yaitu kita masih pada tema yang ketiga. Oh ya anak-anak, ini lupa ya. Ini tulisannya adalah kita sudah pada subtema yang kelima. Nah, hari ini kita masih pada perubahan wujud benda. Nah, ini gambar apa? Ini adalah gambar pengharum. Nah, ini pengharum ruangan atau sering kalian menyebut dengan kapur barus, itu ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang menyublim. Mungkin bahasa ini masih asing bagi kalian. Mari lebih lanjut kita pelajari. Pernahkah kamu melihat kapur barus? Tentu pernah, bukan anak-anak? Ya pasti pernah. Apa yang terjadi jika kapur barus dibiarkan di tempat terbuka? Nah, perhatikan keterangan di bawah ini. Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian, atau di kamar mandi. Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, hal ini disebut dengan perubahan wujud dari padat menjadi gas, disebut menyublim. Nah, mungkin kalian sudah pernah, akan tetapi kan belum tahu apa yang disebut perubahan yang terjadi pada kapur barus, yaitu adalah menyublim. Jadi bendanya itu padat. Nah, sebenarnya itu kapur barus itu padat tapi menguap sehingga dia menjadi mengecil, sehingga menjadi habis. Nah, peristiwa tersebut disebut dengan menyublim. Nah, untuk yang berikutnya adalah menghablur atau mengkristal. Apa ini? Nah, tahukah kamu perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi padat. Nah, awalnya itu gas menjadi padat. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal, yaitu dari gas menjadi padat. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Nah, ini kalau di Indonesia ini tidak ada ya anak-anak ya. Jadi yang dimaksud dengan menghablur adalah awalnya itu benda gas menjadi padat. Jadi jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun. Nah, kalau di Indonesia itu kalian kalau pagi hari kalau melihat di daun-daun itu pasti ada embun, ada titik-titik airnya. Melihat embun beku. Nah, beku di pagi hari di musim dingin. Nah, pada musim dingin di negara yang ada 4 musim anak-anak, itu kalau di dedaunan itu pasti ada butiran kristal atau semacam es yang seperti kristal itu ya, seperti salju itu ya. Akan tetapi kalau di Indonesia tidak ada, hanya ada butiran air atau embun-embun, titik-titik air yang berada di daun. Embun beku tersebut seperti kristal yang menempel pada tanaman. Nah, ini ya. Jadi pada tanaman itu seperti kristal yang warnanya bening itu. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Nah,
Itu yang disebut dengan menghablur. Nah, ini contohnya seperti gambar ini. Kalau mungkin kalian lihat di TV-TV ya, itu pasti ada kalau musim dingin itu ada di dalam daun-daun, pada daun-daunan itu pasti tampak kristal atau seperti salju, es yang membeku itu ya. Nah, selanjutnya perubahan wujud sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk kali ini sudah selesai ya pada pembelajaran perubahan wujudnya. Pasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai. Nah, nanti silahkan dikerjakan pada buku tugas kalian. Nanti silahkan ditarik garis yang sesuai. Misalkan mencair itu perubahan wujud dari apa menjadi apa gitu ya. Silahkan nanti dikerjakan. Nah, untuk berikutnya menghitung berat benda. Ya, ini tolong diperhatikan anak-anak. Ini agak sedikit lumayan sulit. Nah, ya enggak juga sebenarnya kalau kalian bisa memperhatikan, insya Allah tidak sulit. Ibu Dayu membeli 2 kilogram coklat, 2 kilogram 500 gram. Nah, perhatikan ya anak-anak. Di sini ada satuan 2 kilogram lebih 500. Ya, ini perhatikan ya. Ini satuannya tidak sama. Yang saya lingkari ini adalah satuannya tidak sama. Untuk membuat kue tar, coklat yang dicairkan sebanyak 800 gram. Kalau ada soal semacam ini anak-anak ya, silahkan diperhatikan angkanya. Angkanya kamu perhatikan. Kemudian ibu membeli lagi 500 gram. Jadi saya ulang lagi, untuk yang pertama itu adalah coklatnya 2 kilogram 500 gram. Jadi 2 kilo lebih 500 gram. Terus dicairkan sebanyak 800 gram. Ini ya. Terus ibu membeli lagi 500 gram. Berapa coklat yang belum dicairkan? Nah, tadi yang dicairkan hanyalah 800 gram. Jadi yang dicairkan adalah cuma ini ya anak-anak ya, cuma 800 gram. Nah, sekarang kita jawab. Nah, tolong diperhatikan ya proses menjawabnya. Nanti ada soal dan silakan dikerjakan seperti contoh. Nah, perhatikan. Jawab. Berat coklat semula adalah 2 kilogram 500 gram. Silahkan dilihat. Ini adalah satuan yang di atas ini. Ini adalah satuan yang tidak sama, yaitu kilogram dan gram. Bagaimana selanjutnya? Nah, kita ubah dulu dari yang kilogram, kita ubah menjadi gram. Kenapa diubah menjadi gram? Karena yang ditanyakan, perhatikan ya anak-anak, yang ditanyakan adalah gram. Berarti kalau yang ditanyakan adalah gram, keseluruhannya adalah nanti dijadikan gram. Jadi perhatikan ya anak-anak, kalau ada soal seperti ini, silahkan dilihat pada pertanyaan yang terakhir. Apa yang diminta? Satuan yang diminta adalah gram. Kalau yang diminta gram berarti adalah semuanya harus dijadikan dengan gram. Nah, perhatikan. Untuk 2 kilogram yang ini dijadikan gram.
dijadikan gram. Berarti 2 kg dijadikan gram sama dengan 2000 gram ditambah 500. Kenapa yang 500 tidak dirubah? Karena satuannya sudah sama. Ini ya, sudah sama, akhirnya tidak dijadikan gram. Terus sekarang kita tambah 2000 gram ditambah 500 gram sama dengan 2500 gram. Nah, terus berikutnya coklat yang dicairkan adalah 800 gram. Berarti coklatnya itu sudah cair. Yang sudah cair adalah 800 gram. Bagaimana caranya? Dengan cara coklat yang tersisa adalah 2500 gram yang ini, yang atas kita pindah ke bawah, dikurangi ini, dikurangi 800 gram dikurangi coklat yang cair tadi. Jadi 2500 gram dikurangi 800 gram sama dengan 1700 gram. Jadi coklatnya adalah 1700 gram. Sudah selesai? Belum. Tadi keterangan di atas, ibu membeli lagi sebanyak 500 gram. Ini ya. Kan tadi ibu membeli lagi 500 gram. Terus bagaimana caranya? Jadi 1700 gram ini kita pindah ke bawah. Kita pindah ke bawah ditambah 500 gram dari sini. 500 gram dari sini ya. 500 gram kita pindahkan ke sini. Jadi tadi kan ibu membeli lagi yang 500 gram. Jadi 1700 gram ditambah 500 gram sama dengan 2200 gram. Jadi sisa coklat yang tersedia adalah 2200 gram. Jadi perlu diingat anak-anak, silahkan nanti kalau ada soal seperti ini kamu perhatikan di pertanyaan yang terakhir. Berapa? Nah, ini ya anak-anak ya. Berapa? Nah, di sini nanti akan muncul berapa apanya, berapa gram atau kilogram. Kalau yang ditanyakan di sini adalah gram, berarti satuan yang di depan ini semuanya adalah harus sama dengan perintah yang di belakang. Ini gram. Terus yang perlu diperhatikan lagi anak-anak, nanti silahkan pertanyaannya ini adalah nanti ditambah atau dikurangi. Nah, kalau kuenya itu dipakai berarti adalah ditambah, dikurangi ya anak-anak ya. Kalau digunakan berarti dikurangi. Kalau misalkan membeli atau ditambah lagi berarti adalah ditambah. Nah, nanti kalau misalkan kurang paham silahkan ditanyakan. Jangan malu-malu ya anak-anak ya. Nanti silahkan tanya, bisa di grup atau japri saya. Nah, untuk yang berikutnya selesaikan soal di bawah ini. Nanti silahkan ditulis di buku tugas kalian dan dikumpulkan bersamaan dengan absen. Jadi nanti tugasnya ini dikumpulkan dengan absen. Tugasnya ini ya anak-anak ya. Untuk tugas ini gini aja. Untuk tugas yang ini perhatikan, untuk 1 sampai 5 nanti silahkan ditulis ya anak-anak, ditulis pada buku tugas kalian, ditulis pada buku tugas. Ayo ditulis ya anak-anak,
ditulis pada buku tugas kalian. Nanti jawabannya di lembaran. Insya Allah nanti untuk besok, insya Allah kita masuk. Nanti kita bahas ya anak-anak ya. Insya Allah nanti ada pengumuman besok, insya Allah masuk. Jadi perlu diperhatikan untuk soal yang ini nanti, untuk yang warna kuning nanti silahkan ditulis di lembaran saja ya anak-anak ya. Di lembaran, satu lembar nanti dikerjakan, nanti besok dibawa untuk kita bahas bersama. Nah anak-anak itu ya, nanti kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pada pembelajaran hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.